Shalom semuanya, selamat datang di ibadah KST Persekutuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran UKI. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dari sepanjang aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umatnya. Kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah dan muji akan kebesaran nama Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Indri. Namun sebelumnya itu, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Tenanglah kini hatiku." Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang fit dan atas berkat Tuhan kita selalu dalam lindungan bahkan diberikan kesehatan. Kita tetap berdoa, mungkin ada di antara kita yang saat ini harus memasuki fase karantina, memasuki fase recovery, penyembuhan di rumah sakit, atau bahkan ada di antara saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan dan kita iman dan kita percaya setiap mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini kiranya akan memberikan keteguhan untuk kita semuanya. Dan sebuah pertanyaan sederhana, apakah memang saat ini, hari ini, kita merasa cemas, kita mengalami ketakutan? Oke, saudara-saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan satu firman yang baru saja saya ingin bacakan untuk kita semuanya, yang terambil di dalam Mazmur 91 ayat 14. Demikian firman-Nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, ia akan meluputkan kita, bahkan membentengi kita. Oleh karena hati kita melekat kepada Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 menjadi fenomena. COVID-19 menjadi suatu wabah, bahkan musibah, tidak hanya
di dalam negeri yang kita cintai ini. Tetapi COVID-19 juga mewabah di 200 negara di dunia. Tidak hanya negara-negara yang memiliki kebiasaan bersih seperti Italia di Eropa yang dikenal sebagai negara terbersih. Bahkan negara Jepang yang masyarakatnya sangat disiplin, dan beberapa negara yang lainnya yang semuanya pun mengalami wabah COVID-19 ini. Artinya apa? Memang secara manusiawi kita mengalami ketakutan, kecemasan. Jangan-jangan saya terinfeksi COVID-19. Saudara-saudaraku yang terkasih, teman-temanku dimanapun Anda berada, pemerintah memberikan sebuah peraturan untuk kita agar kita dapat melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kita melakukan social distancing. Demikian juga ada satu mekanisme yang harus kita lakukan. Saya kira ini menjadi satu upaya yang harus kita hargai, kita lakukan dimanapun kita berada. Kembali kepada firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita. Apakah kalau kita sudah lekat kepada Tuhan, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita akan luput dari penyakit ini? Saya kira penyakit adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita semua pernah mengalami sakit. Bahkan ada orang yang mengatakan sakit adalah hukum alam. Pilek adalah bagian dari sakit yang paling sederhana. Kita pernah merasakan itu. Bahkan ditengarai dalam satu keluarga, kalau ada yang demam atau pilek, mungkin bisa jadi satu keluarga tertular. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa penyakit ini sebenarnya bukan hukuman dari Tuhan. Tetapi mari kita refleksikan, kita renungkan bahwa musibah atau penyakit ini perlu kita hindari. Dengan apa? Dengan pola hidup. Dengan pola hidup sehat. Seperti yang sudah disampaikan oleh berbagai media, terutama media mainstream, yaitu dari pemerintah. Banyak sekali hoax yang muncul, yang mungkin kita tidak tahu dasar dari informasi itu. Tetapi marilah kita secara dewasa ingin melihat dan ingin menganalisa segala sesuatu informasi dengan sebaik-baiknya. Hari ini dan saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian dan bahkan teman-teman semuanya, bahwa firman Tuhan begitu jelas. Ia akan menopang kita, ia akan meluputkan kita, bahkan ia akan membentengi kita. Mari ada suasana yang harus kita lakukan hari ini. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, apalagi pada saat ini kita berada di zaman digitalisasi, era teknologi. Seringkali relasi yang kita lakukan hanya melalui media medsos, melalui media HP. Bahkan perjumpaan itu menjadi sesuatu yang mahal. Tapi dengan social distancing, work from home, bahkan belajar di rumah menjadi sesuatu yang indah apabila kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang positif. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Kita bisa berelasi dengan keluarga kita masing-masing. Kita bisa melakukan banyak hal dengan keluarga kita masing-masing. Ngobrol, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama, makan bersama, bercengkrama bersama. Yang terpenting adalah sisi positif yang kita lihat dari COVID-19 ini. Dan yang lebih penting adalah jangan pernah kita melihat bahwa COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan kepada umat manusia. Mari kita lihat, banyak orang yang bisa sembuh dengan penanganan yang luar biasa dari setiap rumah sakit yang ada di sekitar kita masing-masing. Satu persatu mereka yang sakit bisa disembuhkan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Tuhan pun memberikan obat kepada setiap anak-anak Tuhan yang apabila kita mampu untuk mengikuti aturan medis, rumah sakit, ataupun dokter,
maka kita akan sembuh. Maka mari kita berdoa agar saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, bahkan yang dalam recovery, bisa sembuh. Adapun apabila ada di antara saudara-saudara kita telah dipanggil oleh Tuhan, ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan segala rencana Tuhan itu akan pasti lebih baik dari apa yang jadi rancangan kita sebagai manusia. Secara khusus untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, tetap semangat, tetap optimis, bahkan tetap terus memanjatkan permohonan dan doa agar kita semuanya diberikan kondisi yang fit, demikian juga kesehatan. Jangan lupa tetap belajar meskipun melalui media online. Maka dengan demikian kita tetap melakukan satu kegiatan proses pembelajaran. Kita diingatkan untuk renungan dan refleksi hari ini. Kita jangan melupakan Tuhan, tetapi kita sebaliknya semakin dekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui tekun berdoa, melalui terus belajar akan firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan dalam membangun compassion, kepedulian untuk sesama kita. Meskipun kita hanya bisa melakukan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Bila hati kita melekat kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita, bahkan membentengi kita. Salam sehat untuk Indonesia. Amin. Untuk mengakhiri episode renungan pada saat ini, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Allah. Saya hantarkan. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah Tuhan Allah kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatan, berikan kami hati yang bijaksana, dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus lekat kehadirat-Mu, agar Engkau senantiasa membentengi dan meluputkan kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai tindakan-tindakan kejahatan, bahkan juga dari sakit penyakit yang kami alami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, Sivitas Akademika, secara khusus Fakultas Kedokteran UKI. Tuhan berkati mereka bersama-sama dengan orang tua mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Bahkan Tuhan berikan kesembuhan apabila ada di antara anak-anak kami para mahasiswa yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang menjalani recovery penyembuhan untuk proses dari wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati tim medis, demikian juga dokter yang menanganinya. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya Tuhan, bangsa ini akan segera lepas dari wabah COVID-19. Ampuni akan segala dosa dan kekurangan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.